Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Braukal Team. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang 3 faktor atau 3 penentu keberhasilan dalam berbudidaya porang. Oke kawan, hari ini alhamdulillah sangat panas sekali kawan di Kalimantan. Sekitar jam 2 sampai terbakar kulit. Nah, tadi kita habis menguti katak ya kawan. Siang-siang kita menguti katak yang luar biasa banyaknya. Tunas pertama dan kedua udah mulai dorman. Dan jangan lupa kawan, untuk kawan-kawan yang ingin membeli bibit di musim tanam ini, insya Allah kami siap untuk pemesanan bibit. Langsung saja di WA ya kawan, di WA kami yang udah ada di video ini tentunya. Dan sebelum kita lanjut, kawan-kawan yang belum subscribe, tolong padamkan tombol subscribe-nya kawan. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain agar channel ini semakin berkembang kawan. Ini katak yang kita pungutin tadi. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas tentang 3 faktor atau 3 penentu keberhasilan dalam berbudidaya porang. Oke, lanjut. Nah, yang pertama dari faktor keberhasilan porang itu adalah bibit ya kawan ya. Nah, bibit ini adalah menjadi nomor 1 kawan. Nomor 1 dalam penentu keberhasilan berbudidaya porang. Nah, bibit seperti apa sih yang bisa katakan berkualitas? Itu jika di porang ini atau katak porang itu adalah katak yang benar-benar sudah jatuh dari tangkainya kawan ya, melalui proses dormanisasi dan tanpa dipotes kawan ya, yang sudah jatuh. Itu bisa dikatakan bibit yang berkualitas seperti itu. Nah, jadi intinya bibit itu nggak harus yang besar ini yang terbaik, yang kecil seperti ini jelek. Nah, itu belum tentu kawan ya. Walaupun kecil, apabila ini memang sudah dorman alami atau bukan potesan, ini malah lebih baik yang kecil daripada yang besar. Misalnya besar ini potesan, itu lebih baik yang kecil ini tapi hasil dorman, seperti itu. Nah, jadi hal pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah prioritaskan, itu adalah 1 adalah bibit. Nah, untuk yang kedua kawan ya, setelah bibit adalah lahan itu adalah menempati di posisi kedua. Karena apa? Intinya lahan adalah penentu pertumbuhan porang juga. Lahan seperti apa yang cocok untuk porang? Apakah harus tanahnya itu berwarna kuning, atau tanahnya itu berwarna hijau, atau berwarna ungu? Jawabannya adalah intinya tanah itu tidak menggenang air kawan ya. Intinya tanah kering, tidak tergenang air. Atau kalau di Kalimantan kan mayoritas itu banyak yang rawa ya. Jadi usahakan jangan tanam porang di rawa. Ya, pemilihan lahan harus bagus untuk media tanam porang kita. Selain pemilihan tanah, itu kita juga perlu pengolahan kawan ya, pengemburan, pokoknya intinya pengolahan tanah. Asal kita tahu kawan ya, perlu digarisbawahi bahwa porang itu tidak memilih tanah. Tidak memilih tanah maksudnya di sini walaupun tanah berpasir, tanah kuning, tanah hijau, tanah biru, itu tidak masalah kawan ya. Yang penting itu tadi nggak tergenang air, sirkulasi air itu bagus. Syukur-syukur kalau digulut
itu akan lebih maksimal seperti itu. Nah, lanjut ke yang ketiga kawan ya. Setelah bibit kita menentukan lahan. Nah, yang ketiga tentunya perawatan porang itu jika sudah tumbuh. Nah, salah satunya seperti ini, seperti mama ini mencabuti rumput di porang. Karena apa kawan? Untuk musuh terbesar porang itu adalah gulma atau rumput. Jadi harus benar-benar bersih bawahnya seperti itu. Nah, sebenarnya bisa kawan ya, nggak usah dicabuti, nggak apa-apa, karena memang pada dasarnya porang ini tanaman liar. Tapi alangkah bagusnya kalau kita rawat, kita cabuti rumputnya, itu luar biasa. Pokoknya intinya maksimal. Seperti ini, kataknya mentol-mentol, pohonnya juga ginuk-ginuk. Ginuk kayak mama. Seperti itu. Nah, selain itu, selain cabuti rumput, tentunya tanaman membutuhkan pupuk ya kawan ya. Setelah kita rawat, cabuti rumput, biasanya kita memberikan pupuk susulan setelah porang ini besar. Nah, tentunya selain nyabuti rumput kawan ya, tentunya dalam perawatan itu ada pemupukan juga. Nah, pemupukan itu agar porang-porang kita tumbuh subur dan intinya pertumbuhannya maksimal. Jadi untuk perawatan kita cabuti rumput dan pupuk, dah itu aja kawan ya untuk perawatannya. Nah, yang bagus pupuk apa bang? Pupuk organik apa nggak bisa? Pupuk kimia apa jelek? Intinya itu sesuka hati kawan ya. Yang penting jangan terlalu banyak kimia, karena itu juga akan merusak tanah di kedepannya. Intinya untuk pemakaian pupuk kimia secukupnya saja, seperti itu. Jadi udah memilih bibit, terus pengolahan tanah yang bagus, syukur-syukur kalau digulut, dan yang ketiga itu adalah perawatan porang. Ini pengolah tanah senior sedang berteduh kan, udah jam 2. Kita bicara dulu dengan Pak Oyong sebentar. Assalamualaikum Pak Oyong. Waalaikumsalam Om. Masih tetap nyangkul Pak Oyong? Oh iya, ini nyangkul ini digulut-gulut, nanti ditanami porang yang musim musim rendeng. Musim rendeng, Iya. musim depan kawan. Iya, musim depan. Nah ini nanti nggak ditanamin apa gitu Pak Oyong? Itu saya nanam cabai itu. Oh, ditanami cabai dulu kawan, terus setelah itu malah sambil nunggu porang. Sambil menunggu porang itu saya tanam cabai. Jadi biar tanahnya itu terus ada hasilnya, sambil menunggu porang nyemai di polybag, langsung sementara ini saya tanami cabai gitu Om. Tanam cabai dulu. Iya. Nah ini tahun depan ini nanam lagi Pak Oyong ini? Oh iya, pokoknya tahun depan terus semakin terusnya, pokoknya matahari masih menyinar tetap menanam ini. Tetap menanam ya? Iya, porang ini kan makanan pokok. Jadi tidak hanya di Indonesia, pokoknya ini bila tidak salah Jepang, Korea, terus Hong Kong, pokoknya di negara luar ya? Negara luar itu pokoknya membutuhkan porang. Jadi di Indonesia ini bila tidak salah pengertian saya, pabriknya sudah 19 pabrik ini. Sudah 19 pabrik. Iya. Lalu Pak Oyong apa nggak takut kalau ini nggak laku kalau kita tanam banyak Pak Oyong misalnya? Enggak takut ini. Banyak nanamnya itu banyak, malah Kalimantan Timur ini malah kira-kira di Kabupaten Berau ini kira-kira sudah mau mengadakan pabrik itu. Kalau banyak enggak takut. Enggak takut kalau yang ini enggak laku itu enggak takut. Enggak, pokoknya tetap
terus, pokoknya terus jalan terus kalau porang ini. Karena apa? Makanan pokok dunia kok ini. Oh, Makanan dunia, ndak ada istilahnya bobroknya, ndak ada. jadi intinya selama masih makan pokoknya laku Iya. gitu ya Pak Oyong. Kalau orang itu selama masih, pokoknya ya itu, aku sudah dibilangi sama senior itu, pokoknya yang penting matahari masih menyinar, tetap orang ini berjalan lancar, ndak semakin lemah, ndak jadi semakin naik. Itu makanya saya mantep aja, karena apa ya, saya sudah tahu melihat di Korea, di Jepang, di Taiwan itu kan itu bilangnya. Walaupun sana itu bahasa-bahasa hongeng-hongeng, saya menanggap. Pokoknya intinya mantep ya Pak Oyong. Mantep saya. Percaya diri pokoknya. Iya, percaya diri mantep. Dulu saya di Kalimantan Timur dulu berangkat tahun, bila tidak salah, tahun 2017. Iya, 2017 masih apa ya? Orang itu masih muntang-manting apa yang dibutuhkan. Jadi sekarang saya di Kalimantan Timur ini baru 3 tahun. Jadi sekarang yang saya saudara-saudara yang di Jawa sana semua sudah apa ya? Sukses. Sukses semua pokoknya. Masalah gara-gara porang ini. Berarti dulu masih montang-manting ya Pak Oyong. Ya, dulu montang-manting, apa ada yang ngambil apa enggak, jadi Ragu. ragu montang-manting. Lah sekarang ini sudah merajalela. Malah dengar-dengar sawah perang dianu Pak Oyong. Oh iya. Dikalahkan sekarang ini. Sawah-sawah itu dikalahkan ini. Tahun-tahun ini pokoknya biasanya panennya itu 50 karung. Jadi disewa, dikembalikan gabah ya 50 karung. Kalau panennya 100 karung ya dikembalikan 100 karung. Itu setiap tahun, walaupun sawah kering, pokoknya setiap tahun dikembalikan itu, disewa. Ini yang dari Nganjuk, saya dengar kabar teman dari Nganjuk satu tempat, pokoknya ini mau diborong 1 miliar, ndak boleh ini. Ndak boleh. Ndak boleh. Jadi punya orang satu nanam lebar di sawah-sawah itu, bila ndak salah itu 4 kotak. Sudah ditawar 1 M. 1 M itu tidak boleh. Jadi kembali ke video tadi kawan ya, yang pertama itu tadi 3 hal itu wajib ya Pak Oyong. 1 pemilihan bibit, Iya. yang 2 itu pengolahan tanah, yang ketiga itu perawatan pastinya Pak Oyong. Perawatannya itu aja. Insya Allah kalau 3 itu diperhatikan memang untuk pemula-pemula seperti kami dan teman-teman yang lain yang ingin menanam, insya Allah bisa sukses kawan. Oke, sekian dulu ya Pak Oyong video kali ini. Oh iya ya. Semoga sukses. Amin. Dan tanamnya di tahun depan semakin banyak, amin. Ya, amin. Sekian dulu kawan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.